Baiklah, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Alfian Dwi Kurnia dengan NIM 120450009 dan saya sendiri Intan Melian Yansori dengan NIM 120450039, kemudian Alpina Damayanti dengan NIM 120450054, kemudian yang terakhir Tamara Dia Usururi dengan NIM 120450067. Di sini kami akan menjelaskan tugas besar mata kuliah algoritma pemrograman. Nah, penjelasan kami itu mengenai dua program dengan bahasa pemrograman yaitu Python dan R. Dan setiap program yang kami buat menggunakan konsep percabangan, perulangan, array, list, dan data frame. Oke, di sini akan dijelaskan oleh Tamara. Baik, program yang pertama yaitu program Python. Program yang telah dibuat adalah program sederhana menggunakan bahasa Python, yakni program belanja kasir sederhana. Program tersebut dirancang agar pembeli dapat dengan mudah melakukan pemesanan buah secara otomatis. Opsi pilihan yang terdapat dalam program tersebut yaitu varian buah di toko, jumlah jenis buah yang akan dibeli, jumlah buah tiap jenis, total pembayaran, jumlah uang pembayaran, dan sisa uang kembalian. Selanjutnya kita akan melihat diagram alir atau flowchart dari program ini. Nah, inilah dia flowchart-nya atau diagram alirnya. Oke, selanjutnya kita akan langsung ke program Python-nya. Nah, di sini pertama-tama kami akan menginputkan yaitu tugas besar algoritma pemrograman dengan nama kelompok kami, kemudian dengan judul program kami yaitu program belanja kasir sederhana. Jadi program kami ini akan menjelaskan tentang belanja dengan sederhana. Nah, selanjutnya ini ada list pilihan, kemudian list JB, JB ini jumlah belanja, kemudian list harga, list jenis, list total ini total belanja, kemudian list cut ini list keterangan, dan total belanja dengan variabelnya 0, total semuanya juga variabel 0. Oke, selanjutnya di sini kami menggunakan fungsi garis, di mana toko kami ini kami beri nama dengan toko buah sains data. Nah, kami menginputkan, kami sedang mendapatkan diskon 15% minimal belanja 100.000, di mana nantinya kalau kita belanja dengan minimal harga 100.000 maka akan mendapatkan diskon 15%. Lanjut, kami menggunakan variabel input dengan memasukkan nama petugas, kemudian memasukkan nama pembelinya. Dan lanjut lagi, di sini kami mendapatkan varian buah dengan 7 buah, yaitu yang pertama jeruk, kemudian yang keduanya apel, ketiganya pir, keempatnya salak, kelimanya pepaya, keenamnya alpukat, dan ketujuhnya itu lemon. Lanjut, inputan selanjutnya itu kita diminta untuk memasukkan jumlah jenis buah yang akan dibeli. Selanjutnya ada perulangan. Di sini kami menggunakan perulangan pilihannya. Misalnya nanti kita membeli beberapa buah, maka akan dihasilkan pilihan-pilihan berikut. Nah, di sini sudah tertera harga-harga per buahnya, di mana harga buah jeruk itu 15.000, harga buah apel 20.000, kemudian pir 20.000, salaknya 15.000, pepaya 10.000, kemudian alpukatnya 25.000 dan lemonnya 25.000. Dengan else-nya itu tidak ada. Kemudian list total belanjanya itu akan merumuskan list jumlah belanja dikali dengan list harganya. Misalnya kita belanja buah lemon atau alpukat itu berulang kali. Misalnya lemonnya kita beli 3 akan dikalikan dengan harga lemonnya. Misalnya 3 dikali 25.000. Kemudian ada list jumlah beli, kemudian list keterangannya itu ada. Nah, ini hasil
deklarasinya nanti, maka akan nanti otomatis kena diskon 15% kalau kita belanja dengan minimal 100.000. Kemudian terakhirnya itu ada pengembalian uang, misalnya kita bayar dengan uang lebih, maka akan ada kembaliannya. Langsung saja kita jalankan programnya. Misalnya nama petugasnya itu Intan, kemudian nama pembelinya itu Tamara. Nah, langsung keluar hasil varian buah yang akan dipilih dari 1 sampai 7. Misalnya kita akan beli 4 macam buah. Nah, langsung muncul jenis buah pilihan pertama. Kita mau beli buah apa? Misalnya mau beli buah salak nomor 4. Kemudian kita mau beli berapa nih kira-kira salaknya? Misalnya mau beli 4. Lanjut ke jenis buah yang keduanya. Misalnya mau beli pepaya di nomor 5. Lanjut, jumlah belinya mau kita beli 3 pepaya. Lanjut pilihan buah ketiganya mau beli alpukat di nomor 6. Kemudian jumlah belinya 2. Kemudian pilihan buah yang terakhir, misalnya mau beli lemon di nomor 7, kita beli 6. Nah, langsung hasil total item yang kita beli itu ada 15. Kemudian total harganya itu ada 290.000. Dengan potongan diskonnya itu menjadi 43.500. Kemudian setelah dipotong di harga yang tadi jadi 246.500. Nah, misalnya kita di sini mau bayar 300.000. Oke, maka akan mendapatkan uang kembalian sebesar 53.500. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan program R. Selanjutnya, program yang kedua yaitu program R. Program yang telah dibuat adalah program sederhana menggunakan bahasa R, yakni program data karyawan. Program tersebut dirancang untuk bisa menginputkan data karyawan. Opsi pilihan yang terdapat di program ini adalah tambah data karyawan, tampilkan data karyawan, jumlah data yang ingin diinputkan, nama karyawan, gaji, dan jabatan. Selanjutnya, kita akan melihat diagram alir dari program ini. Baik, di sini adalah diagram flowchart untuk program R. Selanjutnya kita akan langsung ke program R-nya. Yang pertama di sini ada statement, yaitu nama underscore karyawan, jabatan, gaji underscore pokok. Lalu di sini ada repeat. Repeat itu adalah untuk menjalankan statement yang sama berulang-ulang hingga stop condition-nya tercapai. Lalu readline ini untuk mencetak baris atau kalimat pada program, yaitu kalimatnya data karyawan. Lalu ada readline lagi, yaitu yang pertama 1 tambah data karyawan. Lalu readline untuk yang kedua 2 tampilkan data karyawan. Lalu ada menu sama dengan readline. Readline ini adalah untuk meminta inputan suatu nilai dalam program, yaitu pilih menu untuk menu di atas tersebut. Lalu ada if, yaitu untuk menyeleksi berdasarkan 2 kondisi atau kemungkinan yang akan terjadi, yaitu if menu sama dengan 1. Lalu n sama dengan readline, banyak data yang akan diisi. Lalu ada perulangan for untuk i in sama dengan 1 n. Lalu ada readline-nya as data to be yang ini. Lalu nama sama dengan readline, nama karyawan untuk inputan nama karyawan.
Lalu ada gaji sama dengan readlines, gaji karyawan untuk menginputkan gaji karyawan. Lalu ada jabatan underscore karyawan sama dengan readlines jabatan untuk inputan jabatan karyawan. Lalu di sini ada statement yang di atas yaitu nama underscore karyawan, yaitu untuk menampilkan nama, gaji underscore pokok untuk menampilkan gaji, ada jabatan untuk menampilkan jabatan karyawan. Lalu ada else if, pilih underscore menu sama dengan kandungan 2. Lalu data frame merupakan data yang berfungsi untuk dapat digunakan untuk membuat kerangka data koleksi dari variabel yang mana memiliki karakteristik seperti matriks, yaitu data frame-nya nama underscore karyawan, gaji underscore pokok, jabatan, lalu di print untuk data yang tadi. Lalu ada pilih sama dengan readlines, apakah Anda ingin melanjutkan program ini, Y atau N. Pilih Y jika ingin melanjutkan untuk perulangan, lalu pilih N jika ingin mengakhiri. Lalu ada if, pilih Y. Untuk break adalah digunakan untuk di dalam loop. Sekarang langsung saja kita merunnya program tersebut. Baik, di sini sudah ada data karyawan, pilihan menunya yaitu 1 tambah data karyawan, 2 tampilkan data karyawan. Lalu di sini kita contohkan untuk mengambil 1. Lalu muncul banyak data yang akan diisi, misalkan 2. Itu sekarang kita akan menginputkan data pertama, misalkan namanya yang pertama Alfian. Lalu gaji karyawannya misalkan 3 juta. Jabatannya yaitu karyawan. Sekarang kita menginputkan data kedua, misalkan namanya Alvina, menggaji 4 juta. Jabatannya sebagai manajer misalkan. Lalu diminta apakah Anda ingin melanjutkan program ini. Jika kita menjawab ya, akan mengulang ke awal untuk memilih menu. Jika kita jawab N, akan berarti kita jawab N juga. Nah, program akan berhenti. Sekian untuk program R. Akan dilanjutkan penjelasan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Alvina. Baik, setelah dari program Python dan program R yang kita jalankan, terdapat kekurangan dari dua program tersebut. Yang pertama, program Python masih terlihat rumit, padahal program tersebut sederhana. Yang kedua, program R juga masih terlihat sederhana. Dan yang terakhir, mungkin ada sedikit kesalahan dalam flowchart dikarenakan membuat program di Python dan R terlebih dahulu, baru setelah itu membuat diagram alirnya. Kesimpulannya, penelitian dari dua bahasa pemrograman. Yang pertama menggunakan bahasa pemrograman Python, yaitu program belanja kasir sederhana. Program tersebut dirancang agar pembeli dapat dengan mudah melakukan pemesanan buah secara otomatis. Yang kedua, menggunakan bahasa pemrograman R, yaitu program data karyawan. Program tersebut dirancang untuk bisa menginputkan data karyawan. Kedua program tersebut menggunakan konsep percabangan, perulangan, array, list, dan data frame. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai program dari bahasa pemrograman yaitu Python dan juga R. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.